Shalom dan salam kasih dan Tuhan Yesus berkati. Sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, mari kita ambil waktu berdoa. Kita benarkan Tuhan menjamah hati kita, pikiran kita, supaya kita akan lebih mengerti tentang pelajaran ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, Engkau yang layak disembah, Engkau yang mulia, Engkau yang setia. Jamah hati kami Tuhan, pikiran kami Yesus, supaya kami dapat mengerti tentang firman-Mu dan kami dapat aplikasikan pelajaran hari ini dalam kehidupan kami dan mengerti Tuhan. Ampunilah dosa yang kami lakukan Tuhan Yesus. Jadikanlah kami seperti kehendak-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan. Amin. Oke, tajuk hari ini adalah tentang kasih karunia. Kita tahu bahwa di perjanjian lama kita telah melihat contoh yang telah Alkitab ceritakan mengenai Nuh, Nabi Nuh, dan tajuk hari ini adalah tentang kasih karunia. Dan sebelum itu mari kita melihat di Efesus 2 ayat 8 hingga 12. Oke, di ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kasih karunia adalah menerima sesuatu yang kita tidak layak. Jadi maksudnya di sini adalah walaupun kita pada saat ini berdosa, tapi Tuhan telah memberikan karunia itu kepada kita. Kasih-Nya. Sebenarnya kita berdosa, tapi kita masih layak menerima pengampunan dari Tuhan. Sebab itu kasih karunia menerima sesuatu yang kita tidak layak. Kita memang tidak layak karena kita melanggar hukumnya Tuhan, tapi oleh karena kebaikan Yesus, kebaikan Tuhan, Dia telah memberikan kita kasih-Nya, kasih karunia itu, pemberian Allah. Dan itu bukan hasil usaha kita, tapi itu adalah Tuhan yang berikan. Jadi kasih karunia adalah daripada Tuhan, dan itu bukan hasil kerja kita, itu bukan hasil perbuatan kita, tapi Tuhan telah menganugerahkan kasih itu kepada kita, sehingga kita menjadi layak untuk menerima pengampunan. Walaupun setiap hari, setiap saat, setiap detik kita melakukan dosa, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita layak masuk ke dalam hadirat-Nya. Sebenarnya kita tidak layak, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh kasih Yesus. Dan sebagai contoh, kita melihat di Kejadian 6 ayat 8. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi saya pasti kalian tahu tentang cerita ini, tentang Nabi Nuh, bahwa dan sebelum itu kita telah melihat, kita tahu bahwa mari kita melihat di Roma 3 ayat 23, yang dimana karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi maksudnya di sini Nabi Nuh bukan tidak berdosa. So jelas dikatakan di Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa. Tiada yang tertinggal, semua orang telah melakukan dosa. Tapi oleh karena karunia Tuhan telah menyelamatkan kita. Sama seperti Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan bagaimana Nuh
bertindak balas terhadap perkara ini, mari kita melihat di ayat 14 bahwa Allah memberikan perintah atau arahan kepada Nuh supaya Nuh dan keluarganya dan siapapun yang lain yang percaya dan mentaati akan diselamatkan daripada air bah. Jadi pada waktu itu Allah memberikan perintah atau arahan kepada Nuh, dan apa yang dilakukan bukan saja kepada Nuh perintah itu atau arahan itu, tapi siapapun yang lain yang percaya dan mentaati akan diselamatkan daripada air bah itu. Dan kalau orang ramai bertindak balas tentang perkara itu, mereka akan diselamatkan. Tapi oleh kerana mereka tidak percaya dan tidak mentaati apa yang Tuhan telah nyatakan, maka di situ mereka tentu tidak akan diselamatkan. Sebab jelas firman Tuhan ayat ke-14 yang saya bacakan tadi, siapapun yang lain yang percaya dan mentaati akan diselamatkan daripada air bah. Siapapun yang percaya dan mentaati firman Tuhan akan diselamatkan. Dan mari kita melihat di ayat 22 apa yang Nuh lakukan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintah Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Jadi maksudnya situ Nuh, dia melakukan semuanya tepat pada waktu yang telah Tuhan nyatakan kepada dia. Demikian Nabi Nuh melakukannya. Jadi di sini Nuh sudah mendapat kasih karunia itu, dan Tuhan telah perintahkan bahwa lakukan ini. Nabi Nuh melakukan semuanya itu tepat pada waktunya, maka dilakukannya semua itu. Lalu kita dapat simpulkan bahwa Nuh diselamatkan bukan saja karena kasih karunia ditawarkan kepadanya, tapi karena Nuh bertindak balas kepada kasih karunia Allah dengan percaya dan mentaati. Mentaati termasuk melakukan, berpegang teguh kepada perintah itu. Semuanya yang diperintahkan Allah kepadanya, semuanya. Seperti zaman Nuh, kasih karunia ditawarkan kepada semua manusia. Oleh iman, kita memperoleh kasih karunia daripada Allah. Oleh iman. Kalau kita ada iman, kita akan diselamatkan. Kita ikut apa yang Tuhan nyatakan kepada kita, kita lakukan, dan iman kita bertindak balas, kita akan diselamatkan. Tapi walaupun pada saat ini Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa kita, tapi kalau kita tidak mentaati, kita tidak bertindak balas dengan iman kita, mentaati Injil, berpegang teguh, melakukan, maka sama saja kita tidak akan mendapat keselamatan itu. Ya, melainkan kita mentaati, berpegang teguh, melakukan, dan iman kita harus bertindak balas terhadap perkara itu, terhadap keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Iman adalah daripada manusia. Maksudnya di sini iman daripada diri kita sendiri, dan kita bertindak balas terhadap Tuhan. Iman dinyatakan apabila kita percaya. Iman dinyatakan apabila kita percaya kepada Tuhan. Disitulah kita ada iman, bahwa kita percaya apa yang kita tidak melihat, tapi dengan iman kita percaya bahwa Dia ada, Dia yang dapat melakukan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Itulah yang dinyatakan dengan iman. Dinyatakan apabila kita percaya, yaitu kita percaya Injil tentang keselamatan itu. Seperti yang Yakobus 2 ayat 17 mengatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi di sini jelas
dinyatakan bahwa iman kita harus bertindak balas. Kalau iman kita tidak bertindak balas dengan tidak disertai perbuatan, maka tidak akan jadi segala sesuatu yang kita inginkan. Seperti yang dikatakan, maka iman pada hakikatnya adalah mati. Maksudnya, kalau kau ada iman pun, tapi kau tidak melakukan, sama saja tidak apa-apa yang kau akan dapat. Sebab hanya kita percaya, tetapi kita tidak melakukan, mentaati, berpegang teguh kepada Injil itu, kepada keselamatan itu. Maka seperti Nuh, kita pun boleh memperoleh kasih karunia Allah dengan percaya dan mentaati. Mentaati ini termasuk melakukan, berpegang teguh kepada Injil. Semuanya yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi itulah sedikit tadi tentang kasih karunia yang Allah tawarkan kepada umat di perjanjian lama, bahwa kita telah melihat tadi bahwa Roma 3 ayat 3 mengatakan semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa. Jadi berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dalam pribadi kita sebagai manusia. Kita berdosa dan kita tidak sama dengan Tuhan lagi, tidak mulia lagi. Maka di situ Tuhan ingin mengambil haknya dengan memberikan tawaran kasih karunia keselamatan. Tapi dengan iman, kalau kita percaya kepada Tuhan, bertindak balas, kita akan diselamatkan. Tapi kalau tidak, keselamatan tidak akan terjadi dalam pribadi kita. Amen. So sampai situ saja yang saya kongsikan, dan kita belajar bersama-sama renungan firman ini, bahwa iman, perbuatan harus ada dalam pribadi kita. Nah, yang paling penting kita ada iman dan percaya kepada Tuhan, dan kita berpegang teguh, taati dan melakukan Injil, perintah Yesus. Barulah kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Baru kita akan melihat kebenaran Yesus dinyatakan dalam pribadi kita. Dan sebelum kita beralih keluar, mari kita berdoa untuk penutupan pelajaran ini. Bapa kami surga Tuhan, terima kasih atas kebaikan, atas pelajaran pada hari ini dan karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan Injil-Mu Yesus. Dan ini yang kami akan percaya, dan kami akan lakukan, berpegang teguh kepada firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Amin.